Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin, haleluya. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Di hari yang indah ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang dan kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Di setiap hari kami sering dan selalu melakukan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran Bapa di hadapan-Mu, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa. Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha kudus Bapa, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami
mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Allah ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Aku takut menghadapi hidup ini. Aku tahu esok ada dalam tanganmu. Yesus menjamin bagi yang percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber harapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber harapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Nama Yesus ada masa depan, ada pengharapan, ada kemenangan, ada jaminan keselamatan di dalam-Mu Tuhan. Jaminan keselamatan, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Ada pengharapan, ada masa depan, ada kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Ada jaminan keselamatan di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Jaminan keselamatan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur.
dalammu ada jaminan keselamatan, di dalammu ada masa depan, di dalammu ada pengharapan, dan di dalammu ada kemenangan Bapa. Terlebih-lebih lagi Bapa, di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan Bapa. Terima kasih Bapa, itulah yang kami rindukan Bapa, untuk kami boleh bersamamu Bapa di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Oh nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Amen. Nyanyi glory, puji Tuhan. Amen. Praise God. Kita harus memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pendengaran pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Because of your grace, I am here. Because of your love,
because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abound. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever we will praise your name. The name of Jesus Christ, my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God. We worship you, Jesus. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Jesus. Benar Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang harus kami sembah dan harus kami puji Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan ya Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan ya Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami Bapa dan menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa.
Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertata, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu dengan seluruh hati Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin kami Bapa di setiap langkah kami Bapa. Kami perlu Engkau Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi, bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is always good. Yeah, He always so good. God is always perfect. Amin. Praise God. Dan juga semua karena kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang sudah membawa kita semua sampai pada hari ini ya. Kita sudah memasuki di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Semua karena anugerah Tuhan ya. Semua karena kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya yang begitu besar akan dunia ini, atas kita semua umat manusia. Sehingga kita masih boleh ada sampai pada hari ini karena Tuhan masih mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar, ini memang cuaca masih dingin ya. Saat ini kita masih ada di dalam cuaca dingin, jadi memang dingin, tetapi puji Tuhan, God is good, amin, praise God. Kita akan belajar sama-sama hari ini kebenaran firman Tuhan yang masih diambil dari kitab Perjanjian Baru. Hari ini kita masih belajar dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Galatia. Ini kitab Galatia ya, di mana Rasul Paulus yang sudah menuliskan kitab Galatia yang begitu luar biasa. Jadi kita akan belajar sama-sama bagaimana kitab Galatia ini, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ya. Kita akan belajar 2 ayat hari ini, di mana bagaimana Rasul Paulus itu yang dia sudah menjadi hamba Allah yang luar biasa, yang dahsyat ya. Dia yang sudah memberikan kita teladan hidup. Dia sudah memberikan kita contoh hidup, teladan hidup, seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita teladan hidup yang luar biasa waktu Tuhan Yesus masih ada di atas muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Baik, mari kita buka hati dan pikiran kita, dan terlebih-lebih buka hati kita lebar-lebar agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita, karena setiap kebenaran hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran yang kita dapati di luar Alkitab. Ya, jadi kalau mau cari kebenaran itu cuma ada di dalam Alkitab. Satu-satunya buku yang memiliki kebenaran itu. Kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang Sang Juru Selamat, ya, kebenaran tentang Sang Penebus dosa itu yang telah datang dan yang akan datang lagi. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam buku ini, yaitu Alkitab yang dahsyat, Alkitab yang suci, yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan buka Alkitab kita, dan kita buka kitab Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan bacakan sama-sama, silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 8 yang berbunyi, ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bacakan lagi ayat yang ketujuh. Jangan sesat, Jangan sesat, di situ dikatakan, di sana dikatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya, jangan sesat, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sesat karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Tuhan Yesus itu sudah begitu baik, ya. Tuhan Yesus itu kebaikannya luar biasa dahsyat. Pokoknya kita tidak bisa membalas, ya, kasih Tuhan itu. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, ya. Jadi kita hanya bisa memberikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Cuma itu yang kita bisa berikan kembali kepada Tuhan, yaitu seluruh hidup kita. Jadi dikatakan di sana, jangan sesat karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi setiap sesuatu yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai, ya. Jadi Rasul Paulus katakan di sana, jangan kita sesat. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita bisa bermain-main dengan keselamatan kita atau kita bisa bermain-main dengan kehidupan kita, ya. Artinya jangan kita bermain-main dengan kehidupan kita. Jangan sesat. Itu arti kata jangan bermain-main dengan kebaikan Tuhan. Maksudnya anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya. Jangan kita bermain-main, ya. Jangan sesat, dikatakan oleh Rasul Paulus. Jangan sesat karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi Tuhan itu tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita, ya. Dikatakan di sana karena begitu banyak orang itu begitu memandang enteng, ya, dengan firman Tuhan, begitu memandang enteng dengan kebaikan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita di setiap hari, ya, sampai hari ini. Itu semua kebaikan Tuhan, Bapak Ibu, ya, bukan karena kita, bukan, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita itu masih ada sampai hari ini, Tuhan itu masih mempunyai, karena Tuhan masih mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus perbaiki kehidupan kita. Artinya, karena kita sudah menerima keselamatan, jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Itu yang dia berikan, ya, gambaran bahwa jangan sesat. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita, ya, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Jadi jangan kita bermain-main dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, ya, kebaikannya, kehidupannya, pengorbanannya. Jangan kita permainkan. Jangan sesat karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur, baik itu kebaikan, baik itu kejahatan, apa yang kita tabur dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya, apa yang kita tabur, ya, apa yang kita tabur artinya sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur, ya, baik itu kebaikan atau kejahatan, kita akan menuai kembali apa yang kita tabur, ya. Kalau kita tabur kebaikan, artinya kalau kita menaruh belas kasihan kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, maka kita akan menuai kembali kebaikan itu. Dan kalau kita maksudnya menabur kejahatan, artinya kalau kita menabur kejahatan lewat kehidupan kita, maka kita akan menuai kembali kejahatan itu. Jadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jadi kita harus berhati-hati, ya, dengan tindakan kita, dengan kehidupan kita, dengan sikap kita, ya. Kita harus berhati-hati karena dia katakan di sana, jangan sesat karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi setiap kebaikan yang kita tabur kita akan tuai kembali. Dan setiap kejahatan yang kita tabur, kita juga akan menuainya kembali. Jadi Bapak Ibu, kita harus memilih, ya. Dalam hal ini kita harus memilih
Apa yang kita mau? Apakah kita mau menabur kebaikan atau kejahatan selama kita masih hidup? Selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Ya, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita maksudnya menjadi berkat atau menjadi terang dan garam dunia. Itu semua kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Apa yang kita mau pakai? Sudah kita mau pakai untuk apa semua itu? Apakah kita mau pakai untuk hal yang sia-sia atau kita mau pakai untuk kebaikan, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka itu adalah kebaikan yang kita tabur. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, itu adalah kebaikan yang kita tabur. Maka kita akan tuai kembali. Apa yang kita tabur yaitu kebaikan, ya, lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita. Itu semua yang kita tabur, ya. Di setiap hari kita melayani, kita maksudnya membersihkan rumah, itu semua yang kita tabur kebaikan. Artinya kita menolong orang yang perlu ditolong, itu semua kita sedang menabur kebaikan, ya. Jadi kita harus pilih, kita mau yang mana, mau menabur kebaikan atau menabur kejahatan. Artinya apakah kita masih mau mempermainkan kehidupan kita, keselamatan kita, atau kita mau sungguh-sungguh, ya, kita mau sungguh-sungguh menerima keselamatan itu, ya, dengan segenap hati kita, dan kita pergunakan keselamatan itu. Artinya pakai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu artinya bukan cuma-cuma karena kita bisa permainkan. Cuma-cuma itu karena Tuhan sudah memberikan dengan kerelaannya, kerelaan hatinya, karena Dia begitu mengasihi kita, umat manusia. Jadi itu yang dimaksudkan dan digambarkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus pilih, kita mau menabur yang mana, dan kita tidak boleh hidup dalam bermain-main lagi, ya, karena kita sudah menerima kasih anugerah. Artinya jangan lagi kita sesat, jangan lagi kita bermain-main atau mempermainkan kasih anugerah, atau mempermainkan kasih karunia Tuhan, atau meremehkan firman-Nya, atau meremehkan kebenaran firman itu, atau maksudnya tidak memperdulikan Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus memilih, jangan sesat, karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi baik dia tabur kebaikan atau kejahatan, maka itu juga akan dituainya. Kalau kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan itu. Kalau kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan itu. Ya, jadi kita harus pilih. Kita mau jadi orang yang sudah menerima keselamatan itu dengan benar, atau kita mau jadi orang yang tidak mau menerima keselamatan itu dengan benar. Jadi pilihan ada di tangan kita. Jangan sesat, dikatakan di sana, sebab Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, ya. Jadi Bapak Ibu, sudah jelas di ayat yang ke-7, kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita, karena kita tidak boleh mempermainkan Tuhan, ya. Tuhan tidak akan membiarkan Dia dipermainkan. Dia akan membalas apa yang kita tabur, kejahatan itu. Kalau kita tidak bertobat, Dia yang akan. Karena Tuhan katakan pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Apalagi kita sudah melayani, ya. Kita sudah memberitakan firman, kita sudah membaca firman, mendengarkan firman, bersaksi. Semua itu pelayanan kita, semua itu adalah tabur yang kita, maksudnya apa yang kita tabur. Jadi itu kita harus berhati-hati, sebab itu juga yang kita akan tuai kembali, ya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 sudah dikatakan jelas, kita harus berhati-hati, ya. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana cara hidup kita. Begitu kita sudah menerima keselamatan itu, kita tidak boleh hidup dalam maksudnya sesat atau bermain-main lagi dengan kehidupan kita, keselamatan kita, karena Tuhan tidak akan bisa kita permainkan, ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita.
Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal ia dari roh akan itu. ia akan menuai hidup yang kekal Dari roh itu. dari roh itu. Ya, jadi di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, artinya kalau kita menabur lewat kedagingan kita, lalu ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Artinya kita akan menuai kebinasaan itu dari kedagingan kita, karena itu yang kita tabur, ya. Jadi kita harus berhati-hati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, itu semua adalah taburan-taburan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi di ayat yang ke-8, bacakan lagi. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari ia roh itu. akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur dalam roh, artinya kita akan menuai hidup yang, yaitu kehidupan yang kekal dari roh itu. Artinya dari kehidupan roh itu, karena Tuhan Yesus adalah roh, dia adalah roh kehidupan, dia adalah Roh Kudus yang sudah menghidupkan kita, ya, dari kematian rohani kita. Jadi Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dia adalah, maksudnya dia yang menjadi roh kehidupan itu, ya. Tuhan Yesus yang menjadi roh kehidupan itu. Jadi oleh sebab itu kalau kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai, ya, kehidupan, artinya kehidupan yang kekal dari roh itu sendiri. Jadi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sebab barang siapa menuai lewat dari dagingnya, maka dia akan, bacakan lagi ayat yang ke-8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, barang siapa menabur dari dagingnya, maka ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau kita menabur, ya, lewat kedagingan, atau kita masih bermain-main dengan kehidupan kita, ya, kita tidak memperdulikan Tuhan, kita tidak menghargai kasih anugerahnya, kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menghargai, kita tidak menghormati semua itu, artinya kita masih bermain-main dengan kedagingan. Artinya kita masih mau hidup dengan kedagingan kita, dan kita akan menuai kebinasaan. Dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, kita akan menuai kebinasaan lewat kedagingan itu, lewat kehidupan yang kita tabur. Artinya kalau kita masih mau hidup dalam dosa, kita masih mau kompromi dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu kedagingan, itu semua yang dikatakan, digambarkan oleh Rasul Paulus, maka kita akan menuai kebinasaan lewat kedagingan kita, lewat setiap kehidupan kedagingan itu. Karena itu yang kita tabur, lewat kedagingan kita, lewat daging kita, ya. Daging itu kan kedagingan, itu hawa nafsu, segala macam itu kan kedagingan kita. Maka kita menabur lewat kedagingan kita, dan kita akan menuai kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus jaga kehidupan kita, ya. Dan kalau kita menabur dari roh, maka kita akan menuai keselamatan, kehidupan yang kekal itu, ya, dari roh itu sendiri. Jadi artinya roh itu yang akan menghidupkan kita kembali. Kalau kita menuai dalam roh, maka kita akan diselamatkan, kita akan maksudnya menerima keselamatan yang kekal itu. Karena kita menabur dari roh kita, artinya kita menghidupkan roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tetap kerjakan keselamatan kita. Kita tetap maksudnya menabur yang baik, artinya menabur dari roh, yaitu menabur kebaikan. Lewat pelayanan kita menabur kebaikan, lewat kehidupan kita menabur kebaikan, lewat di setiap langkah kita, di setiap hari kita, itu kita harus menabur setiap kebaikan. Apapun kebaikan itu, yaitu setiap kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita
tidak melakukan apa yang kita harus lakukan, kalau itu memang kebaikan, maka kita berdosa, firman Tuhan katakan ya. Jadi kita harus melakukan setiap kebaikan yang memang harus kita lakukan di hadapan Tuhan agar kita tidak berdosa. Karena kalau kita tidak melakukan kebaikan yang kita harus lakukan, firman Tuhan katakan, maka kita juga sudah berdosa karena kita tidak melakukan kebaikan itu. Artinya kita tidak menabur kebaikan lewat kehidupan kita. Jadi kita harus tetap memilih. Di dalam hal ini firman Tuhan katakan kita harus tetap memilih apa yang mana yang kita mau, apa yang kita mau. Apakah kita mau menabur lewat daging kita atau kita mau menabur lewat roh kita. Ini adalah pilihan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kita yang harus memilih. Karena tidak ada orang yang bisa memilih untuk kita. Hanya kita yang bisa memilih ya, kehidupan kita. Itu kita yang memilih sendiri. Tuhan juga tidak memaksa kita karena Tuhan sudah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tetapi kita harus pintar-pintar, jangan kita pilih yang maksudnya yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus memilih yang baik, yaitu yang terbaik. Pilihlah yang terbaik, yaitu pilihlah keselamatan itu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Artinya pilihlah keselamatan itu, karena hanya keselamatan itu yang akan membawa kita kepada Tuhan, akan membawa kita kepada surga yang mulia itu, akan membawa kita kepada rumah Bapa yang kekal. Itu hanya lewat keselamatan yang kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita yang mau menerima keselamatan itu. Jadi pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita harus memilih. Kita mau menabur dalam maksudnya lewat kehidupan kita, atau kita mau menabur lewat kedagingan kita. Karena di ayat yang ke-8 sudah dikatakan jelas, kalau kita menabur lewat daging kita, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur lewat roh kita, maka kita akan menuai kehidupan lewat roh itu sendiri. Jadi kita akan menuai kehidupan kalau kita menabur lewat roh ya. Dari roh itu sendiri kita akan menuai semua apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Keselamatan, kehidupan yang kekal, itu dikatakan kita akan menuai kehidupan dari roh itu sendiri. Jadi di dalam ayat yang ke-7 tadi juga dikatakan di sana ya, kita tidak boleh sesat. Artinya kita tidak boleh bermain-main lagi dengan keselamatan kita itu ya, karena Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya ya. Baik itu kita tuai kebaikan ya, baik itu kita tuai kejahatan, kita akan menuai semua itu. Jadi tergantung apa yang kita tabur, maka kita akan menuai lewat apa yang kita tabur. Jadi sudah jelas Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Kita hanya belajar 2 ayat hari ini. Ya, jadi dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya kita harus pilih mana yang mana kita mau pilih, apa kita mau memilih kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, atau kita mau tetap memilih daging kita, yaitu hidup di dalam kedagingan kita, hidup menabur terus dalam kedagingan kita, atau hidup di dalam kedagingan kita terus, maka kita akan menuai kebinasaan pada akhirnya. Jadi saya rasa kita harus memilih dengan pikiran yang jernih, artinya supaya kita bisa memilih, dan Tuhan yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, karena Dia adalah Roh kebenaran itu, dan Dia yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berdoa, minta Tuhan pimpin kita, minta Tuhan terus menolong kita untuk membawa kita kepada rencana Tuhan yang indah itu, kepada masa depan Tuhan yang indah, yaitu pengharapan yang ada di tangannya, yaitu keselamatan. Ada jaminan, tadi lagu dikatakan oleh lagu tadi, ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Ada masa depan, ada pengharapan ya. Ku pandang hari esok, itu luar biasa. Kita melihat ke depan, akhirnya artinya ku pandang hari esok itu kita melihat jauh ke depan. Rencana Tuhan di seberang sana ya.
masa depan yang Dia sudah sediakan, pengharapan yang Dia sudah sediakan di seberang sana, di sebelah sana. Ya, kita tidak bisa lihat dari sini, tetapi kita harus memandang jauh ke depan. Oleh sebab itu lagu itu tadi katakan, ku pandang hari esok. Kita harus memandang jauh ke depan. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, apa yang sudah disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kekal itu, di dalam keselamatan yang kekal itu. Kita harus memandang jauh ke depan. Ya, jadi kita tetap melihat kepada Tuhan. Tujuan kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Seperti lagu katakan, mataku tertuju padamu. Jadi mata kita harus tertuju hanya kepada Tuhan. Karena keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu mata kita harus tertuju hanya kepada Tuhan. Ya, dan kita tetap terus memandang jauh ke depannya. Ku pandang hari esok, bahwa di seberang sana sudah ada jaminan keselamatan. Di seberang sana sudah ada jaminan keselamatan, jaminan pengharapan masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang sudah memberikan pesan bagi kita semua, bahwa pilihan ada di tangan kita. Jangan kita bermain-main, jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Artinya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita harus pergunakan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan untuk kita pergunakan dengan baik, agar kita boleh menuai, maksudnya apa yang kita tabur, yaitu kita akan menerima keselamatan yang kekal itu, hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Karena hanya itu tujuan hidup kita, hanya itu satu-satunya tujuan kita, yaitu kita mau bersama dengan Tuhan pada akhirnya, sesudah kita selesai di atas muka bumi ini. Tujuan kita hanya mau bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pandanglah jauh ke depan, lihatlah jauh ke depan. Maka di sana Tuhan sudah sediakan apa yang terbaik bagi kita, yang bagi kita yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Jadi pandang jauh ke depannya, karena sudah ada jaminan. Tuhan sudah sediakan jaminan itu bagi kita. Asal kita mau taat, asal kita mau setia, maka jaminan itu sudah tersedia bagi kita. Jaminan keselamatan sudah tersedia bagi kita yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita semua bertumbuh dewasa di setiap hari kita, dan boleh menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan Bapa di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan hidup kami Bapa sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan pimpin terus kami di setiap langkah kami, agar kami tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan terus tolong kami Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu Tuhan untuk menolong kami, memimpin kami di setiap hari, agar kami tidak berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami mau berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Bapa. Kami juga menyerahkan terus seluruh keluarga kami yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami tetap mau menghargai
kebenaran-Mu, firman-Mu, dan juga kami tetap terus mau menghargai kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu Bapa. Sebab itulah satu-satunya jalan bagi kami untuk menuju kepada keselamatan itu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan ini. Bapa, kami mau serahkan terus Bapa, setiap pemerintah, para leader negara, Tuhan pimpin mereka. Tuhan tolong Bapa bangsa dan negara-Mu, juga bencana-bencana alam di seluruh dunia kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan yang masih memegang kendali. Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga keluarga-keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan terlebih-lebih Bapa, selamatkan mereka. Kami juga serahkan Bapa keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan terus Bapa bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan, dan terlebih-lebih lagi Tuhan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Praise God. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul. How great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone. Have an awesome day. And have a awesome and have a blessed afternoon. Praise God.